untuk memimpin ikrar syahadat. Kami minta kepada kepala suku semua untuk berdiri. Maka untuk memulai sejarah yang mulia ini, mari kita mulai agenda yang mulia ini, syahadat akbar suku Tautawana, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Gimana kok kata-katanya gini? We wish you a merry mu'alaf and happy syahadah. Allahu Akbar. Semoga Tuhannya Nabi Yesus alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberkati. Amin. Amin. Allahu Akbar. Islam menyinari kehidupan mereka, membangunkan harapan, dan mengubah keterasingan menjadi ketenangan. Di pedalaman hutan, hidayah itu menemukan rumahnya. Lewat mubalik, ustadz, apologet, Allah menitipkan keteguhan hati, istiqomah menyampaikan kebenaran Islam, melanjutkan misi para nabi di tengah kehidupan modern. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Bu, dia pakai kerudung di tempat jatuhan ya Bu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, mari kita siarkan pencerahan yang luar biasa dari dunia Islam. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian share. Maka sahabat jadi bagian dari perjuangan kita bersama tegakkan Islam lawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Orang-orang kafir setiap saat menebar berita dusta, kita lawan dengan berita fakta. Untuk itulah Fakta Islam hadir ya. Kali ini sahabat ya, sebuah informasi yang sangat menggembirakan. Kita punya saudara baru dalam iman ya, 200 suku Tautawana ya. Jadi Kodondi dan tim menembus sungai dan lembah memasuki kawasan terpencil di Morowali, Sulawesi Tengah dalam misi suci membimbing persyahadatan massal kepala suku dan warga Tautawana, anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan menyatakan masuk Islam ya. Ekspedisi tepatnya di momen 25 Desember 2025 dengan semangat Hari Mualaf sedunia. Masya Allah ya. Kodondi ente luar biasa ya. Dulu ente Kristen, sekarang mualaf, ente langsung tancap gas ya, jadi mujahid. Garang di meja debat, setia menyelamatkan domba-domba sesat. Eksis pula di lapangan ya. Semoga Kodondi selalu sehat. Ya sehat selalu ya, dipanjangkan umurnya dan makin banyak jiwa-jiwa yang tercerahkan dari wasilah dakwah beliau. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus bagaimana keharuan peristiwa yang luar biasa ini? Mari kita simak. Saya Nuritan beserta Ustadz Sigit dan juga teman-teman semua dari Lasnas Dewan Dakwah ya, yang berasal dari Lasnas Dewan Dakwah Bengkulu, Lasnas Dewan Dakwah Pusat, Lasnas Dewan Dakwah Jawa Tengah, Lasnas Dewan Dakwah Bali, dan juga Lasnas Dewan Dakwah Lampung, bekerja sama berkolaborasi dengan Ustadz Sigit sebagai Ketua Lasnas Dewan Dakwah Morowali Utara. Hari ini kita akan menuju Dusun Gunung Tua ya, dalam rangka pensyahadatan massal. Tepat pada hari ini 25 Desember 2025 kita akan beranjak ke sana. Insya Allah besok akan kita laksanakan event akbar, yaitu pensyahadatan massal kira-kira 200 orang ya. Satu kalimat, Merry Mu'alaf, Happy Syahadah. Ya, happy Syahadah semua. Di tengah kesunyian hutan yang jauh dari hiruk pikuk kota, di balik pepohonan yang menjulang, hidup jiwa-jiwa yang selama ini terasing. Mereka berjalan dalam kesunyian, mencari makna,
namun tak selalu menemukan arah. Namun ketika dunia terasa gelap, Allah menurunkan cahayanya, menyentuh hati yang paling tersembunyi, sebuah cahaya yang tak pernah salah alamat. Islam datang bukan sebagai gema kebisingan, bukan pula sebagai kilau kota yang menyilaukan, tapi hadir sebagai kebenaran yang lembut, menenangkan dan memuliakan, mengisi kekosongan jiwa dengan tauhid, menguatkan langkah dengan petunjuk Al-Quran, menghidupkan harapan dengan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Di pedalaman hutan, tempat manusia sering terlupakan, Allah tidak pernah lupa pada hamba-hambanya. Ia memilih siapa saja yang dikehendakinya dan memilih mereka kepada jalan yang lurus. Hidayah itu turun, menenteramkan hati, membuka mata, menghubungkan manusia dengan penciptanya. Dan di sanalah, di antara rimba yang sunyi, lahir kembali jiwa-jiwa yang tercerahkan, mereka yang menemukan kedamaian sejati dalam cahaya Islam, dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insya Allah akan menjadi saksi sejarah. Maka untuk memulai sejarah yang mulia ini, mari kita mulai agenda yang mulia ini, Syahadat Akbar suku Tautawana, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari salah satu guru kita kepada Kohdonti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, senang sekali. Sekarang saya dan teman-teman dari Lasnas Dewan Dakwah berada di tanah yang indah ini ya, di Dusun Gunung Tua, di mana bapak-bapak, ibu-ibu dari suku Tautawana berniat untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi kami nanti dari Lasnas Dewan Dakwah juga akan membina Bapak Ibu setelah mengucapkan ikrar. Ya, kami akan bertanggung jawab supaya Bapak Ibu bisa menjalankan Islam secara kafah. Untuk memimpin ikrar syahadat, kami minta kepada kepala suku semua untuk berdiri. Ini adalah tanda tauhid, tanda atau simbol mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai, saya ucapkan per kata dalam bahasa Arab. Bapak-bapak, adik-adik yang laki-laki mengikuti setiap kata-kata yang saya ucapkan. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi, Nabi Muhammad Rasulullah. Mga babu kerja lah rakyat ini, bentuk lah rakyat ini, memang kue itu tuh semua aja dan semua. Itu pun yang dikirim bantah. Aku membuka kue itu dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kok kata-katanya gini? We wish you a merry mu'alaf and happy syahadah. Allahu Akbar. Semoga Tuhannya Nabi Yesus alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberkati. Amin. Amin. Allahu Akbar. Saat hidayah Allah hadir dengan cara yang tak terduga,
Islam datang membawa pencerahan, mengajarkan tauhid, menuntun hati, dan mengangkat manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna. Cahaya kebenaran itu menembus kegelapan rimba, menyatukan manusia dengan Rabb-Nya, membawa mereka pada jalan Islam yang menenangkan jiwa. Dari tempat yang sering terlupakan, lahir hati-hati yang kembali kepada cahaya ilahi. Saat cahaya Allah turun, segala yang tersamar menjadi jelas. Islam menyinari kehidupan mereka, membangunkan harapan, dan mengubah keterasingan menjadi ketenangan. Di pedalaman hutan, hidayah itu menemukan rumahnya. Lewat mubalik, ustadz, apologet, Allah menitipkan keteguhan hati, istiqomah menyampaikan kebenaran Islam, melanjutkan misi para nabi di tengah kehidupan modern. Mereka bukan mencari kejayaan pribadi, mereka mencari ridha Allah, menembus terjalnya pegunungan, menuruni dalamnya lembah, melintasi sungai dan hutan. Mereka pembawa cahaya, cahaya kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Masya Allah, ya luar biasa. Jadi sahabat, kalau kita searching tentang suku ini, ya kita akan menemukan informasi bahwa suku Tautawana adalah masyarakat adat yang hidup di pedalaman Morowali dengan budaya hutan yang kuat ya. Sistem hidup sederhana, kemudian tradisi yang khas. Nah, mereka kini menghadapi berbagai perubahan akibat modernisasi dan pengurangan kawasan hutan, namun tetap berupaya mempertahankan jati dirinya ya. Jadi memang kehidupan suku ini ya seperti umumnya suku-suku lain di Nusantara memiliki karakter yang sama ya. Kehidupan mereka sederhana, kemudian sangat menghargai alam. Ya, ini luar biasa. Kemudian kegotong royongannya mereka cukup kuat ya, menjaga tradisi leluhur, kemudian memiliki aturan adat secara internal. Nah, kemudian hidup damai dan menghindari konflik. Ini karakter suku-suku di Nusantara ya. Mereka memandang hutan bukan sebagai sumber makan, tetapi ruang hidup spiritual yang menjaga keseimbangan manusia dan alam. Nah, jadi sebelum banyak mendapat pengaruh luar ya, suku Tautawana ini menganut kepercayaan tradisional bercorak animisme tentu saja. Ciri khas animisme seperti yang kita pahami, seperti menghormati roh leluhur ya, kepercayaan pada penunggu hutan gitu ya, penunggu alam di sekitar gitu ya. Kemudian ada ritual-ritual adat untuk kelahiran, kematian, dan panen. Itu biasanya di kalangan masyarakat animis. Namun dalam beberapa dekade terakhir, sebagian masyarakat Tautawana mulai memeluk Islam dan Kristen ya, sudah mulai beragama yang resmi yang kita kenal. Walaupun seperti biasa, mereka masih mempertahankan unsur budaya lokal. Jadi mereka sudah punya agama, tetapi pada saat yang sama mereka juga masih mempertahankan unsur-unsur budaya lokal, masih terpengaruh oleh kepercayaan-kepercayaan di anus sebelumnya. Nah, tentu ini mengingatkan kita pada peristiwa syahadat akbar puluhan kepala suku di pedalaman Papua yang diikuti ribuan warganya ya. Lewat sentuhan dakwah tim Ustadz Fadlan Garamatan yang juga putra daerah asli Papua ya. Ini mengislamkan ribuan warga Papua lewat dakwah sabun mandi yang sangat kita kenal ya. Sekaligus mengubah tatanan peradaban masyarakat yang sebelumnya tidak berbusana modern ya, kita tahu ya. Bahkan tidak mandi pun biasa di masyarakat sana. Nah, akhirnya hidup dalam keadaban dan berperadaban setelah mereka memeluk Islam ya, dibimbing oleh para mubalik. Memang nggak bisa dipungkiri sangat banyak suku-suku di Nusantara yang membutuhkan sentuhan dakwah Islam. Dan selain kita ya tentu seperti biasa misionaris Kristen biasanya jauh lebih gesit menjangkau suku-suku di pedalaman ya.
mereka bergerilya gitu ya. Mereka punya dana memang luar biasa ya, bahkan misionaris asing yang didatangkan untuk misi Kristen di berbagai suku, biasa kita pahami ya. Ya nggak apa-apa kalau memang belum memeluk salah satu agama yang diakui kan ya. Kalau udah tapi dirayu untuk ganti keyakinan, ini yang tentu pelanggaran hukum di negeri kita. Jadi siapapun silakan menyiarkan agamanya di suku manapun yang jadi target, asal mereka belum punya keyakinan yang diakui ya, belum memiliki agama seperti yang sudah kita kenal, yang sudah diakui oleh negara. Tapi kalau sudah punya agama, sudah punya keyakinan, terus kita rayu-rayu untuk memilih atau mengikuti agama kita, perlu dicatat baik-baik, ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Dan yang lebih penting lagi dalam menyampaikan informasi, tentu yang harus sesuai fakta dan kenyataan. Jangan mengada-ada, jangan tipu-tipu, itu malah bikin malu di penganut agama itu sendiri. Contohnya, satu kampung murtad masuk agama, itu bohong jelas. Ada 400 dibaptis massal gitu ya, semuanya murtad masuk agama, seolah-olah itu benar dinarasikan, padahal itu dusta, semuanya bohong, semua ngibul semua, tidak ada fakta yang seperti itu, hanya dibuat narasi-narasi seolah-olah itu benar, padahal mereka sedang ngarang-ngarang. Yang dibaptis mereka sendiri, kalangan mereka sendiri, baru diberi level murtad. Nah ini kan mengada-ada atau menyebar hoax namanya. Mana mungkin Anda diakui sebagai agama yang benar kalau caranya saja sudah seperti itu ya. Ini untuk pesan tetangga sebelah tentu saja. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga memberikan informasi dan barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.